Ustadz, bagaimana agar hajat kami segera terpenuhi? Ini kayak Ustadz terang nih ya. Baik, bagaimana agar hajat segera terpenuhi? Ajaran Nabi SAW, satu, sholat hajat. Para ulama sepakat untuk satu hajat maksimal 7 kali. Jadi sebenarnya punya hajat apa gitu, sholat hajatnya boleh maksimal 7 kali. Nek lebih pada kalau mekso. Harusnya kita sadar kalau misalnya belum dipenuhi atau tidak dipenuhi, ya sudahlah. Kita yang penting sholat hajat, sudah melaksanakan sunnah Rasul SAW, dapat pahala. Soal hajat terpenuhi atau tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu yang terbaik untuk kita. Jangan maksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksimal, makanya sholat hajat itu sama dengan sholat istikharah, maksimal 7 kali. Boleh siang, boleh malam, 2 rakaat saja. Nabi menyatakan 2 rakaat kok. Memang ada ulama yang menyatakan 4 rakaat. Oke, terserah beliau-beliau. Tapi saya baca dari hadis Nabi SAW adalah 2 rakaat. Bacaannya bebas. Selain Fatihah loh. Fatihah pasti. Tapi apakah surat-surat mana? Monggo. Biasanya surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ada juga yang menyarankan surat ayat kursi dan surat Al-Qadar. Kalau saya merekomendasikan ya sudah, yang populer adalah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Sholat 2 rakaat sholat hajat. Kemudian itu yang kita baca tadi, jadi membaca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali pagi, 7 kali sore. Hadisnya sahih riwayat Abu Dawud. Siapa yang ingin hajatnya segera terpenuhi, baca itu pagi dan sore 7 kali 7 kali. Telateni itu. Yang ketiga, tempuh syariatnya, tempuh wasilahnya. Ya katakanlah ingin punya dapat jodoh, ya ojo meneng yang omah. Ya bagaimana komunikasi dengan para pihak supaya dikomunikasikan dengan orang yang punya relasi. Atau apapun lah, pokoknya harus ada bukti usaha. Ini kan doa. Sholat dan zikir tadi adalah jenis doa. Kemudian ada usaha. Saya khawatir ya, kemarin ada yang tanya membaca Yasin 41 kali, iya toh? Saya khawatir gini loh, wis maca 41 gak keturutan, gak kabul, miso-miso minggu. Nyalane Gusti Allah, nyalane ulamae. Ya mohon maaf ya, sesungguhnya lah pertanyaan amalan apa untuk ini yang di YouTube tuh, mohon maaf ya, ya boleh dipercaya kalau Nabi SAW yang bersabda, tapi hajat sehari terpenuhi itu bullshit itu. Mohon maaf ya, mendakwakan Islam dengan cara seperti itu tuh gombal banget, nggak boleh. Pokoknya siapa membaca ini maka hajatnya akan terpenuhi dalam waktu 1 hari. Kok iso wani janjikan nek gak terpenuhi, itu sopo sing tanggung jawab. Jadi sekali lagi, tugas kita mohon, tugas kita mendekat, tugas kita berdoa, tugas kita berusaha. Sudah, selebihnya tawakal ala Allah, berbaik sangka kepada Allah SWT. Dikabulkan seperti yang kita minta, itu memang yang terbaik bagi Allah SWT, menurut Allah SWT bagi kita. Kalau tidak dikabulkan, itu yang tidak dikabulkan seperti yang kita minta, itu yang terbaik bagi kita menurut Allah SWT. Maka Nabi kan bersabda, doa itu pasti dikabulkan dengan cara 3. 1, dipenuhi seperti yang diminta. 2, diganti dengan musibah yang mestinya kena. Mestinya ini orang kena musibah, tapi karena doa minta, misalnya minta rizkinya belum dikabulkan, tapi terselamatkan dari musibah, ditukar namanya. Yang ketiga, dikabulkan memang tapi ditunda entah kapan, paling lambat di akhirat. Jadi doa ini pasti dikabulkan, tapi paling lambat di akhirat. Di dunia mungkin ditunda, ini tahun depan atau tahun depan lagi atau tahun, kita tidak tahu. Yang terpenting tugas kita sudah kita laksanakan. Kemudian setelah itu baik sangka kepada Allah SWT bahwa apapun yang diputuskan Allah SWT pasti yang terbaik. Selebihnya ridho kepada Allah SWT. Jangan ngotot atau memperkosa atau ngoyok, bahkan kemudian gerundel, itu yang
yang berbahaya itu. Jadi penjenengan makin rela, makin ikhlas dengan kondisi penjenengan setelah berdoa, setelah berusaha tadi, itu makin mengundang simpati Allah SWT. Kalau penjenengan ridho, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ridho. Dan itu harga termahal dalam kehidupan ini, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gitu nggih penjenengan kalau berdoa atau ndak usah narjet, ndak usah harus gini, ndak usah. Wis tugas laksanakan, selesai. Salat hajat sudah, berdoa, zikir pagi dan sore sudah, kemudian usaha sudah. Apalagi? Ya nanti banyak doa-doa yang lain, tapi saya tidak ingin memberi ijazah itu kebanyakan. Kok gak diamalkan malah. Itu versi KSS ya. Kalau versi yang lain, baca sholawat 12.000 satu malam. Wih, ya gak kemeng itu. Rola sewu sholawat. Macam-macam. Ya bolehlah terserah. Tapi kalau saya sih tidak berani tanpa ada dasar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berani. Sudah cukup saya bergelut di bidang spiritual abu-abu dulu.